Oke guys, lama aku nggak ngevlog guys. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, ya kan? Yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana, ya kan? Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke, Quran Surah Ali Imran ayat 191. Oke, malam ini kita mode nyantri coy. Saya pengen diskusi tentang fenomena-fenomena, ya kan, tentang penciptaan langit dan bumi, khususnya penciptaan adegan pernasap-nasapan, perbongkar-bongkaran, di mana ini adalah titik kulminasi dari kejadian-kejadian tanda-tanda alam. Habis ini gara-gara saya nonton podcast Guru Gembul ini, jadi langsung saya ngelacak ke Bang Haji Roma Irama yang terbaru, dan akhirnya mau nggak mau saya juga pengen nyeletuk sedikit pendapat saya di YouTube bagaimana tentang perdebatan nasab yang sampai sekarang makin memuncak, sampai ada cerita persekusi ulama, apalagi ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dan alhamdulillah para kiai-kiai NU menahan diri, para banser menahan diri untuk, karena apa? Ini yang bermasalah di atas, yang di bawah itu korban hasad dan hasud. Karena apa? Kita nggak bisa memaksakan pemikiran kita kepada orang lain, begitu pendapat orang lain kepada diri kita, ya kan? Karena agama itu memberi kita kebebasan dalam menjalankan, ya kan? Katanya sendiri kan tidak ada paksaan dalam agama. Nah, itu cari itu dalilnya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Cuman dalam hidup ini ada dua hal. Berbicara tentang agama, berbicara tentang iman. Iman adalah keyakinan. Yakin. Yakin enggak itu api? Api itu ketika oh iya itu api, tapi kita belum tahu. Kita hanya melihat dengan perkataan orang, api itu bentuknya begini, mengeluarkan ini terasa panas. Tapi ketika kita melihat api langsung, memegang api, panas, hakul yakin, ya kan? Sampai pada tahap hakul yakin. Nah, sampai Bang Haji Roma Irama, beberapa ulama, beberapa kiai, bahkan puncak kulminasinya adalah tahun ini di bulan Maulid tahun 2024, ya. Juriat Rasulullah dari Wali Songo yang sampai sekarang pencatatannya itu disembunyikan, dibuka habis-habisan, untuk mengcounter perilaku oknum dari Ba'alawi yang di kota Beni ditokohkan menjadi sosok suri tauladan di negeri kita. Beda dengan para Ba'alawi yang seperti guru-guru kiai saya, guru kakak-kakak saya, sebagaimana Habib Umar bin Hafiz, ya kan? Para habaib-habaib yang ada di Yaman, yang kita lihat aja sejuk batin. Kita melihat mereka teduh rasanya. Karena apa? Di hati mereka ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah sholawat. Jadi bedakan antara orang yang berisi tapi kosong dalamnya, atau orang yang tampaknya kosong ada isinya. Nah, itu kita bedakan.
Jadi sekarang kelihatan tuh orang-orang yang pakai bolang, ya kan, pakai jubah, tapi ditampakkan oleh Allah Ta'ala kosong. Tidak mencerminkan akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Oh, siap perang, siap membela, siap ini. Yang diperangi juga umat muslim, umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana ucapan-ucapan dari jejak digital yang disebutkan oleh Habib Rizik, jejak digitalnya Habib Bahar, yang itu sudah menjadi bukan rahasia umum, terbuka untuk umum. Tapi bukan berarti kita gara-gara itu kita nggak bisa melihat ada Allah Ta'ala, ada kuasa, ada kudrat irodat Allah Ta'ala dari setiap ucapan-ucapan mereka yang baik. Makanya sekarang jangan sampai jadi agama ini adalah, Islam ini agama doktrin. Ente ya, kualat sama keturunan Nabi. Saya pernah digitukan dulu sekitar 5 tahun yang lalu. Ada murid lagi kerasukan, ya. Kebetulan ada teman bilang enggak, itu kasihan ada yang gini-gini. Dan saya datangin, nah ya, saya nggak ngerti apa-apa bagaimana ngobati orang. Saya bacakan sholawat, dah hilang siupnya. Nggak lama si Habib yang ngobatin hampir setengah jam, mukul si murid itu pakai sorbannya, langsung marah ke saya. Ente kualat sama Habib ini, Ali Idrus ini ente. Aduh rek, aku bilang, kita baru kayak gitu dibilang kualat. Langsung beliau pergi dari motor, langsung pergi menjauh. Nah, itu beberapa hal yang saya sendiri alami. Ada doktrin seperti itu. Untungnya saya punya prinsip dari orang tua saya, yang namanya Habib bukanlah Habibullah. Orang alim, orang pintar, orang berilmu belum tentu dia alimullah. Orang alim karena Allah. Dan di situ susahnya di masa-masa bulan Maulid ini kita belajar menata hati tentang memahami berisi tapi kosong, kosong tapi berisi. Itu diwujudkan dalam penampilan-penampilan, perilaku-perilaku yang ditampilkan. Dan kita jangan sampai buruk sangka juga kepada para habaib, para wali-wali songo. Wali songo itu rata-rata dari Sayyidina Hasan, jalurnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya tawasulan di Yasin, tawasulan yang orang tua zaman Bahari dulu, ila hadati khususon Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan? Yang ada malaikatul muqrabin, ada sahabat Abu Bakar Utsman bin Abu Abi Thalib. Dan di zaman-zaman 5 tahun 10 tahun terakhir semenjak dakwah para habib kemana-mana, ada tambahan di rotib, ada rotibul atos, rotibul hadad, ya kan, kepada Sayyidina Fakih Mukodam. Itu saya dapatkan wiridnya, saya diijazahkan, saya juga meminta sanad ilmunya dapat dari mana, dan saya amalkan juga ketika hati saya pengen ngamalkan. Tapi kalau hati saya lagi malas-malasan juga sudah, sama kayak teman-teman, saya juga terperdaya sama setan, lalai juga beribadah. Kalau orang kan mereka para alim ulama sholat selalu di awal waktu. Kalau kita sholat tepat pada waktunya, mendekati akhir asar baru saya sholat asar, kadang-kadang begitu. Berhubung dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan saya tidak memungkinkan, ada yang memungkinkan. Walaupun itu kembali ke komitmen diri sendiri. Berangkat dari surah Ali Imran yang tadi, kita kembali dulu tujuan penciptaan manusia. Di surah apa? Manusia diciptakan untuk apa? Di surah apa ya? Tabarakallazi biyadihi khalqis samawati la fil. Surah apa itu ya? Surah Al-Mulk ayat 2 itu loh. Nah, aku lupa. Nah, inilah aku bukan tidak cocok jadi ustadz. Nah, intinya hidup ini adalah ujian. Kita dikasih kehidupan untuk ujian menjalankan itu. Dan tugas kita yang pertama, kita betul-betul kalau orang arif billah bercerita, kita ini dituntut supaya sempurna bermakrifat. Yakin, hakul yakin, kita kamalul yakin, bermakrifat segala sesuatu di dunia ini Allah nih lancarkan urusan keyakinan kita itu.
Itulah diutusnya para nabi, para rasul. Bahkan kita mengikuti suri tauladan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di agama Yahudi ada memuja Ibrahim, di agama Nasrani memuja Ibrahim, Islam juga Ibrahim. Bahkan menurut Profesor Dr. Menachem Ali, bahkan Ibrahim juga di agama Weda, ada di kitab Weda. Artinya apa? Tokoh dunia itu yang menceritakan, dan dari Ibrahim lahirlah berbagai macam anak keturunan. Di agama Yahudi, Ibrahim punya istri ketiga namanya Kontura. Kontura ini orang kulit hitam yang melahirkan orang-orang di Asia. Sementara Siti Sarah, Siti Hajar yang notabene katanya berdasarkan manuskrip filologi adalah keturunan Fir'aun, orang Mesir. Ya. Fatimah itu nama dari Mesir, bukan nama Arab. Oke. Intinya menyikapi masalah ini kita nggak usah sok-sokan ikut ribut debat, tapi beberapa hal kita jadi terbuka pikiran kita. Secara filologi, dokumen sejarah, artinya dulu orang tidak paham itu apa itu filologi, ilmu manuskrip, ya. Nabi aja ada manuskrip dari agama lain menceritakan keberadaan Nabi Muhammad. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada manuskrip menceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, bahkan karya-karyanya. Nah ini seorang yang berpengetahuan meninggalkan jejak berupa karya, catatan-catatan. Kemudian tapi karena terputus itulah yang dipertanyakan, termasuk pada hasilnya tes DNA. Nah, keturunan Wali Songo tes DNA semuanya haplogrupnya J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup Bani Hashim. Sementara DNA dari beberapa oknum Ba'alawi itu G yang haplogrupnya dari genetika Yahudi. Lalu apakah ini mempengaruhi keimanan kita kepada para habib? Kalau menurut saya pribadi, saya tetap. Karena guru-guru saya juga para habaib, guru-guru saya juga para kiai-kiai keturunan Wali Songo. Dan saya sebagai orang biasa-biasa dan bukan siapa-siapa, saya beribadah, yang penting hati saya tenang. Mereka mengajarkan dengan ikhlas ilmu bagaimana menyempurnakan ma'rifat kepada Allah, ilmu tentang bagaimana kita bisa ittiba. Ittiba itu mengikuti jalannya Rasul dalam ma'rifatullah sampai kepada Allah hingga kita pemulangan nanti. Kita berpulang ke rahmatullah. Bagaimana caranya, bagaimana jalannya, ya. Ingat, pemulangan itu bukan pada saat mati, pada saat kita menjalani hidup juga bagaimana nih memulangkan setiap galau, stres, kembalikan ke Allah. Bagaimana menerapkan kalau dalam dunia akademisi, bagi teman-teman mahasiswa yang mendengar vlog saya ini, bagaimana jangankan Anda pintar, bodoh tuh sebenarnya kita nggak punya. Jangankan pintar, bodoh pun tak punya. Artinya apa? Kalau masuk ke dunia pondok pesantren, artinya kita tuh la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Allah yang menggerakkan, menjalan, menyatakan, membangun, mengarahkan, menceritakan, membuat sedemikian cerita hidup kita supaya kita tetap, ya. Kita ini kembali ke surah Ali Imran tadi. Rabbana ma khalaqta haja batilah subhanaka faqina azabannar. Kita ini batil, jauhkan kita dari sisa neraka. Makanya kita wahyu yang pertama turun juga surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi digenggam tuh. Artinya kita dipaksa supaya membaca sampai 3 kali. Baca apa? Ayat kauniyah, ya kan? Sama ayat-ayat yang tersurat dan tersirat, maksudnya begitulah. Yang tersirat sekarang nih kejadian-kejadian ini nih yang kenyataan sekarang akhirnya terbuka, ternyata orang menahan diri, termasuk saya dulu menahan diri. Saya takut kualat nih karena Habib bentak saya gini-gini. Tapi alhamdulillah orang tua saya menyatakan Habib belum tentu Habib Allah, karena Habib juga manusia, tempat salah dan dosa. Ingat, tempat salah dan dosa, tempat bisa dibersihkan. Selama dia muslim, ya kan? Selama dia beriman, selama dia berbuat baik, ya tentulah pada akhirnya baik. Jadi orang masuk neraka sama enggak itu bukan dilihat pada perilakunya, pada lihat tadi pada saat dia akhir hidupnya mau mati itu loh.
dia itu mengucapkan nggak itu kalimat-kalimat baik pada akhir kematiannya, ya kan? Oke, jangan nggak usah terlalu berdebat ikut-ikutan tentang nasab-nasaban, pikirkan nasib kita, ya. Kita bukan keturunan orang hebat, kita bukan keturunan ulama, makanya Mangkunegara IV dia menulis kitab Serat Wedatama Winardi. Dia sampai menuliskan awal-awal itu dia berbahas tentang ilmu makrifat, yang kedua itu dia membahas tentang perilaku. Jangan sampai kita orang Jawi, kita orang Asia, kita tidak usah berperilaku seperti baru kita belajar agama 1-2 hadis, kita langsung seolah-olah seperti Said Mesir. Nah, artinya apa? Kita nggak usah sok-sokan. Terus Mangkunegara IV juga bilang, kamu loh, ini diri kamu bukan bapak kamu. Kemuliaan bapak kamu ya bapak kamu yang punya, tapi kamu harus membangun sendiri. Itu nanti teman-teman coba baca manuskrip Serat Wedatama, itu ditembangkan itu ada tembang-tembang Jawa namanya Serat Wedatama, tapi itu full menjadikan kita arif billah. Arif itu bijaksana, billah itu bijaksana karena Allah, dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Nah, itu maksudnya arif billah. Bisa nggak kita bijaksana dalam keadaan kita manusia yang biasa-biasa aja ini, nggak punya kebijaksanaan, kadang-kadang juga emosi, kadang-kadang juga dongkol, kadang-kadang juga kita kesal, kadang-kadang kita juga iman kita naik turun, kadang-kadang kita ibadah harus jadi budak, karena kata takut disiksa, kadang-kadang kita ibadah juga jadi pedagang karena pengen dapat keuntungan dari Tuhan, kita sedekah supaya dapat imbalan tertentu lebih banyak. Kadang-kadang ibadah kita seperti para nabi, ibadah karena bersyukur kita dikasih hidup, dan itu naik turun dalam diri kita. Kadang-kadang kita nggak ada ibadah sama sekali, kadang-kadang kita ngeblank aja di dalam satu kamar tidur aja sehariannya. Tapi itulah kita, keadaan diri kita apa adanya manusia. Makanya tadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan duduk, diri, berbaring. Nah, intinya bisa nggak kita itu? Kalau istilah dari sufinya adalah, ya orang bilang sholat batin, dalam keadaan diri, duduk, berbaring, batinnya itu sholat. Sholat itu mengingat kepada Allah tentang penciptaan kita di muka bumi ini apa dan bagaimana. Ingat, kita tidak pernah tahu jalan hidup kita apa dan bagaimana, kita cuma merencanakan, akhirnya Allah juga yang memutuskan. Ya, tetap jalani hidup ini apa adanya, jangan ada apanya. Tetap bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah aja sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.